Iya, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Tetap semangat. Biarlah setiap hari kita diisi dengan sesuatu yang terus katakan kita boleh terus belajar. Nah, saya terus belajar dan ya bersyukur untuk pembacaan Alkitab yang sudah berlalu ya. Satu Alkitab sudah selesai, ada kepuasan tersendiri dan juga bersyukur melewati hal itu dan ini sudah mengulangi yang berikutnya. Ada satu yang katakan menegur saya kemarin merenungkan. Pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang indah, dan kemudian hari ini pun belajar mengenai ya takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh akan menghina hikmat dan didikan. Jadi didikan itu sangat banyak. Jadi saya sendiri belajar dari kehidupan, ya terus mau nggak mau harus belajar dari apa yang saya alami. Saya diingatkan di sini hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Jadi saya mencoba untuk katakan memahami ternyata sesuatu setiap saat, setiap waktu saya bisa belajar mengenai kehidupan itu ya kehidupan berbicara apa. Karena juga di sini hikmat berseru-seru dinyaring dan ada di bagian ayat yang lain Allah berbicara kepada manusia itu dengan berbagai banyak cara. Allah berbicara kepada saya dengan banyak cara. Saya bisa di pagi hari dan di saat kapanpun Allah akan terus berbicara karena Allah itu menginginkan hubungan saya dengannya itu sebagai hubungan yang seperti ayah dan anak. Jadi saya sungguh diberkati dengan pernyataan itu dan pernyataan itu adalah menyegarkan. Hubungan antara ayah dan anak itulah yang Allah inginkan buat kehidupan saya. Nah, di sini oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Allah, jadi semuanya ini pilihan. Ada pada saya, kehidupan ada pada saya, pilihan ada pada saya. Jadi bagaimana saya menjatuhkan atau katakan memilih sesuatu yang katakan akan berdampak panjang, akan berdampak kekal. Jadi pilihan itu ada pada saya dan tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Jadi setiap saat Allah itu bisa menegur kapanpun. Kemarin pun ada teguran yang Allah berikan. Jadi sungguh kemudian menyebabkan jadi tidak ingin ngapa-ngapain, tetapi saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Saya nggak bisa diem saja. Jadi ketika ada satu teguran, oke, itu teguran buat saya, tapi kemudian saya bangkit. Saya melakukan apa berikutnya? Respon saya apa berikutnya? Nah, mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jadi pasti ada satu konsekuensi dari setiap pilihan kita. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganan. Jadi tidak berpengalaman ini tidak melakukan sesuatu gitu ya, tidak melakukan sesuatu. Jadi ya enggan, namanya enggan itu ya nggak mau gitu ya, nggak mau. Jadi kemudian orang bebal itu dibinasakan oleh kelalaian. Jadi di sini melihat ada faktor pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Nah, tapi akan takut akan Allah, takut kepada Bapa itu akan ditunjukkan satu persatu, dituntun sedemikian rupa sehingga mengerti sesuatu. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bahwa saya memiliki Allah yang memperlakukan saya sebagai pribadi dan bukan sebagai sesuatu yang katakan robot ya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi luar biasa bahwa kehidupan itu dipelajari sesuatu yang katakan terus-menerus, continuous learning, jadi tidak pernah berhenti. Yang terakhir yang menutup ini, kapak yang sudah tersedia pada akar dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dibuang ke dalam api. Jadi mengenai waktu saya tidak tahu. Kalau kehidupan saya tidak menghasilkan buah, maka kurang lebih perlakuan ini pun terjadi.
Jadi saya mau terus berbuah, saya terus menghasilkan, dan buah yang saya hasilkan itu adalah buahnya tetap. Aku mau melakukannya di dalam nama Yesus. Ya, ini buat saya menyegarkan sekali. Terima kasih. Nah, hari ini sudah 31 kurang 2 orang ya. Coba saya cek mengenai namanya. Harapannya sudah terbentuk. Oke, ada yang masih belum. Oke, sayang sekali. Nah, Berlino kemudian perbaiki. Kemudian untuk Cliff ini spasinya Cliff. Jadi karena tidak nggak masuk ke dalam susunan karena 10 minus F kemudian garis miring ada kasih spasi supaya dia akan naik ke atas ya. Videla juga antara angka garis miring sama 12 kasih spasi. Kemudian Karen juga sama kasih spasi. Nah, kemudian Bosco, nah perhatikan yang lain, teman yang lain ada garis miring, pakai spasi. Pak, saya nggak bisa Oh garis iya, miring. oke. Saya sudah menemukan bagaimana cara penggunaan garis miring, Bosco. Jadi setelah 10F itu spasi, garis miring, spasi, habis itu 01. Oke, thank you, Bosco, udah nanya. Oke, Pak. Ya, sip. Nah, karena saya kemarin mencari-nyari gimana caranya, saya nanya ke murid yang bisa, dan dia murid ngasih tahu ada regulasi penggunaan garis miring. Oke. Kemudian untuk Farel tinggal dikasih minus gitu ya, 10 minus F. Kemudian Brian tinggal diubah garis miringnya ya. Jadi yang tadi 10 minus F garis miring dan sebagainya. Oke, yang belum absen silakan absen. Oke, kita lanjut hari ini. Nah, saya minta, oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung, begitu ya. Harapannya sudah coba latihannya, ya coba latihannya. Jadi gaya kita belajar dengan online ini tentunya berbeda dengan yang kalau offline ya. Jadi banyak tuntutannya lebih diarahkan kemandirian kita untuk merespon untuk kita belajar. Jadi ini sebagai salah satu bentuk latihan, tentunya latihan yang kalian lakukan itu banyak, pelajarannya juga banyak, tapi harapannya semuanya terkontrol begitu ya. Nah, kita mau lihat sambil aktifkan Sokratifnya, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita lihat latihan 1-2 soal lagi untuk saya kemudian boleh menyambung berkaitan dengan sifat-sifat dari benda yang di dalamnya itu memiliki sifat apa namanya? Seikatan ion, ikatan kovalen, nah itu seperti apa? Oke. Nah, kita lihat contoh berikutnya adalah yang melenceng begitu dari apa yang sudah kita pelajari. Contoh adalah harapannya sudah ada yang melakukan. Ini halaman nomor 21 UPD. UPD kemudian ini halaman 157. 157. Ini 21E. Nah, XE. Kemudian ada XeO3. Xe golongan 8. Oke, berarti 8 elektron. O golongan 6A berarti adalah 6 elektron kali 3. Jadi totalnya bisa kita hitung 8, 18, jadi totalnya 26. Nah, untuk menggambarkan Xe kita buat semuanya jadi ada 8 elektron. Kemudian karena cuma 2, jadi mudah O-nya mengelilingi Xe gitu ya. Nah, di sini untuk katakan O, jadi dia golongan 6. Karena O itu golongan 6, dia perlu 2, jadi kita pasangkan 2 supaya jadi 8 gitu ya. Nah, semoga sudah mempunyai sudah agak muncul sense untuk katakan oh dipasangkan berapa. Jadi dengan demikian pemasangannya seperti ini. Ini O-nya 8, kemudian 8. Kemudian XE, loh XE banyak Pak kayaknya. Iya,
ya iyalah gitu ya. Nah maksudnya karena saya ingat apa Rizka dan apa gitu. Ya iyalah. Nah di sini mengenai XE. XE itu periode kalau kita lihat di halaman 96, 1, 2, 3, 4, 5 itu periode periode 5. Wah, oke, lebih dari periode 3 dia masih bisa dari 8, masih oke gitu ya. Masih memang bisa muat sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Jadi di sini ada 4, 4, 12, 15, 12, 15, 16, 12, 14. Jadi di sekitar XP 14 elektron, no problem. Jadi kemudian untuk membuat rumus strukturnya seperti apa? Jadi rumus struktur. Maka rumus strukturnya adalah XE, kemudian O, O, gitu ya. Di sini ada. Kita nggak gambar, karena memang rumus struktur nggak menggambar seperti itu. Ya. Bapak belum share screen, Pak. Oh. Jadi saya ngomong sendiri tadi ya. Ya, thank you Vida. Ya, saya kira udah share screen. Ya jadi lucu ya. Oke, semoga udah muncul. Kalau yang belum masih silakan absen. Ya, ini dia. Jadi ini adalah XeO3. Jadi susunannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Coba amati sebentar. Diberi waktu untuk tadi screen-nya belum tershare. Kalau ada, oke saya cek di seperti apakah ada. Oh belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian berkaitan dengan kalau 3 udah nggak ada lagi ya, contoh 3. Nah, oke. Nah, kalau yang katakan, oke, yang 3, saya beri contoh lagi, yang 3 adalah HNO3. O itu mendekati F ya, berarti keelektronegatifannya tinggi, maka dia akan mengelilingi sesuatu dan jumlahnya 3 lagi, mengelilingi sesuatu. Dan ini yang jadi lebih positif. Jadi N mengelilingi O, kemudian yang H nempel di O, gitu ya, nempel di yang lebih elektronegatif. Dengan susunan seperti ini, oke, silakan atur struktur Lewisnya. Yang sudah menemukan dengan dengan sangat boleh dikirim japri ya. Ini metode kita belajar. Ini 1 golongan 1 maka 1 elektron. Ini 5 elektron maka dan ini adalah 6 elektron. Oke, yuk kita buat struktur Lewis dari HNO3. Yang sudah dapat kirim duluan saja. Ini ada yang bertanya, Pak, kalau molekul XNO3, atom X mempunyai 14 elektron. Ya, betul, di sekitarnya 14.
Karena kita lihat Xe lokasinya ada di periode 5, berarti yang elektrovalensinya berada di kulit kelima. Berarti dia masih mempunyai potensi lebih dari 8, masih bisa. Seperti itu. Oke, good, thank you pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Pak, saya masih bingung kalau senyawanya punya ion positif negatif, bagaimana cara menggambar struktur Lewisnya? Oke, iya, oke, ada problem WiFi ya. Oke, no problem, tapi sekarang udah masuk ya. Oke, bersyukur sudah masuk. Nah, struktur Lewis untuk senyawa ion. Sambil yang lain juga mencari struktur Lewisnya, ya. Harapannya dikirim ya, ditunggu. Nah, untuk senyawa ion kita pisah kalau senyawa ion. Yang sederhana itu adalah NaCl. Jadi harapannya mungkin harapannya kebingungannya bisa berkurang setelah ini. Jadi 11 dia golongan 1A. Dan ini adalah golongan, oke, penulisannya ini 7A. 7A. Jadi artinya dia menerima 7. Jadi kalau katakan struktur Lewisnya dia dipecah pakai gambar siku. Nah, golongan 1A berarti dia ngelepas 1. Nah, kemudian ini Cl ada 7 elektron, kemudian dia nerima 1 elektron. Jadi minus, ini plus. Atau Na-nya dipertunjukkan dengan Na, kalau dia melepas 1, maka yang di dalamnya itu 8 elektron. Nah, itu boleh digambarkan. Oke, ada yang sudah masuk. Thank you. Sebentar lagi saya cek. Ini Na+. Nah, ininya tetap. Begini ya. Jadi 2 ini. Jadi struktur Lewisnya berupa titik-titiknya yang diperlihatkan. Kemudian ada tanda kurung, kemudian ada plus sama negatifnya. Ini senyawa ion untuk yang positif dan untuk yang negatif. Semoga terjawab. Kalau belum, tanyakan lagi terus supaya terjawab. Oke, thank you. Sudah ada yang masuk yang berikutnya. Oke, sekarang saya cek. Nah, sekarang kita perhatikan berarti untuk yang saya cek, lihat dulu HNO3. Kemungkinannya sih sudah benar. Oke, ada yang perlu kita koreksi. Oke, thank you yang sudah masuk. Secara oke. Iya. Oke, silakan coba yang dua benar ada. Oke. Ada yang benar, ada yang perlu kita ralat. Oke. Tung. Oke, sip. Ada yang barusan masuk. Ya, masih ada yang perlu diperbaiki dikit mengenai rumus strukturnya doang. Oke. Terima kasih yang buat sudah masuk. Yang yang mungkin belum ketemu, bisa dicoba lagi. Nah, mungkin boleh kirimlah apa yang sudah kalian buat. Jadi saya bisa dengan senang lihat ada yang dikerjakan.
Jadi, oke, thank you yang barusan masuk lagi. Yap, yap, yap. Oke, ingat ya ada covalent koordinasi. Oke, good, good, good. Oke, sip. Nah, jadi senang. Nah, yang lainnya yang belum ngirim, silakan kirim walaupun belum sampai selesai ya. No problem. Saya hanya ingin apa ya dalam pemikiran saya sampai mana. Nah, itu penting buat saya. Itu feedback buat saya. Oke. Oke, udah mulai banyak yang benar ya. Oke, good. Yang lainnya yang belum selesai, foto kirim, apapun hasilnya, ya kirim. Jadi saya bisa apa maksudnya mendapat hasil dari kalian melihat sebentar aja udah senang. Nah, sekarang kita lihat HNO3. HNO3 ini ada satu, ini ada 6. Nah, memang berawal dari ujung saja, satu-satu apa namanya dipapai boleh. Kemudian yang ini ada 5, begitu ya. Begini. Kemudian yang ini sudah 8, satu-satu dipapai boleh atau nanti dilingkari berikutnya tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat mapainya dari ujung ya. Sekarang ujung yang O, coba kita lihat. Ini 6. Jadi secara spontan kan dia kurang dipasangkan 2 ya. Dipasangkan 2 itu dari nitrogennya. Kemudian yang ini kita hapus. Oke, ini 8. Nah, dipapai aja. Nah, ini 8. Nah, sekarang kita lihat kita gambarkan elektron yang ada di O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita lihat sebentar. Kalau yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Berarti kita harus kelola nih yang di tengah-tengah nih. Yang di tengah-tengah. Oke. Jadi kalau kita buat seperti ini, ya, ini berarti nanti di sekitar N8, di sekitar O jadi 7. Nah, jadi enggak seperti ini ya. Jadi kita perlu kelola. Oh, di sekitar N kurang 1 ya. Sekitar N kurang 1. Pantesan saya juga bingung. Kok ada 7? Sekitar N, kalau belum 7 berarti cek lagi ya. Sekitar N kan ini masih 4 nih. Masih 4, jadi harus 7 silangnya. Oke, ada 5, udah benar. Nah, kita lihat kalau kalau kita lihat ternyata di sekitar N itu udah 8 dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini kita gambar di sini. Jadi yang ini teh kalau kita lihat ini sudah 8. Nah, kita cek N. N itu ada di periode berapa? Memungkinkan nggak dia lebih besar dari 8? Nah, N-nya kita cek. Oh, N-nya ada di periode 2 tuh ya. N-nya itu ada di periode 2. N ada di periode 2. Jadi artinya dia itu maksimal 8, tidak pernah lebih besar dari 8, ya. Oke, jadi yang ininya O-nya bagaimana? Ya wes. Jadi mau nggak mau seperti ini, ya. Jadi yang berikatan adalah ini berarti kovalen koordinat. Hati-hati untuk beberapa. Oke, coba saya mau buat rumus strukturnya. Maka rumus struktur yang ada, rumus struktur, jadi tinggal menggantikan, begitu ya, tinggal menggantikan H, ini garis O, kemudian N, ini datif, kemudian ini O, begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk latihan yang ada di, oke, saya lihat. Nah, oke. Nah, berikutnya
Yang mungkin perlu tambahan informasi adalah yang seperti H misalkan ya H. Jadi C2H6. Nah, untuk C ini karbon ini hidrokarbon. Nah, di dalam tubuh kita banyak hidrokarbon di dalam, kemudian di mana juga hidrokarbon. Untuk hidrokarbon itu dia bisa membentuk rantai karbon. C C C C C C itu adalah keunikan dari atom karbon. Dia bisa jadi gini. Kalau misalkan C dengan ada C-nya ada 2 ya, berarti C dengan C. Kemudian H-nya ada 6. H-nya ada 6. Nah, jadi ini penyusunannya ini mudah. Saya pikir lebih mudah. Ini silang dot titik-titik dot cross. Ini mau cross. Ini dot. Nah, ini C2H6. Kemudian kalau misalkan I C24, ini C sama C, kemudian H-nya ada 4 dibagi 2 ya. Karena ada semacam yang terjadi di sana. Ini cross dot cross. Ini cross dot. Ya, itu berarti di sini ada double bond ya. Kalau kita buat rumus strukturnya ini H C double bond. Oh, ups. Ini C, ini H, ini H, ini H. Kemudian kalau misalkan C2H2, ini C, ups, saya tidak gambarkan garisnya dulu, C, ini H, ini H. Berarti ini dot cross cross dot. Jadi gambarnya adalah H, C, ada rangkap 3, kemudian H. Seperti itu ya. Oke, saya cek lagi apakah ada muncul pertanyaan lagi. Ya, ada. Pak, mengapa kalau rumus Lewis unsur-unsur yang dipakai hanya unsur non-logam? Iya, unsur non-logam. Begini, karena yang dikatakan unsur non-logam itu dia semacam kayak negatif dan dia terkumpul elektron. Kalau yang positif, yang logam, untuk yang logam, jadi ini ada 2 pertanyaan. Oke, di sini. Pak, yang boleh lebih dari 8. Oke, ini yang dulu, yang ini dulu. Mengapa kalau rumus Lewis unsur-unsur yang dipakai adalah unsur non-logam? Ya, karena rumus Lewis itu sangat banyak terpakai di ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi di antara non-logam. Kenapa non-logam? Ya, kalau ditelusuri lagi, ikatan kovalen itu terjadi kalau atom-atomnya memiliki elektronegatifan yang tinggi. Jadi dia tidak mau untuk melepas elektron. Jadi sama-sama dia menginginkan elektron, jadi makanya dia nggak melepas. Nah, kalau misalkan yang ion dia ngelepas, yang positifnya juga bisa dibuat struktur Lewisnya, tapi tidak begitu begitu mungkin lebih banyak, nggak begitu lebih banyak untuk didiskusikan karena dia ngelepas. Jadi pasti ketika ngelepas sama mirip dengan gas mulia, seperti itu ya. Nah, yang katakan Pak, yang boleh lebih dari 8 periode berapa aja? Oke, start dari periode 3 ke atas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari 3. Kenapa? Dari 3 aja subkulitnya udah SPD. Kalau periode 4, periodenya banyak, subkulitnya banyak banget. SPDF. F aja bisa nampung 14 elektron.
gitu ya. Jadi mulai dari periode 3. Nah, yang mau saya tanyakan, jadi silakan dijawab. Nah, saya pakai pilihan ganda. Jadi pertanyaannya adalah demikian. Seberapa banyak, masih seberapa persen, ya? Jadi semuanya aktifkan Sokratifnya. Saya ingin minta semua menjawab. Saya minta semua menjawab. Jadi seberapa banyak dari halaman awal sampai halaman, katakan halaman 1 sampai 159. Oke, kira-kira berapa persen yang dibaca? Berapa persen dibaca? Pilihan A itu 0 sampai 20. Pilihan B 21 sampai 40 ya. Oke, 41 sampai 60, kemudian 61 sampai 80, kemudian 81 sampai 100%. Berarti kalau yang jawabnya E berarti kurang lebih ya hampir sudah membaca semuanya. Oke, saya ingin tahu, silakan masuk semuanya, gabung, masuk ke Sokratif. Kemudian oke, baru 15 yang masuk. Mau nggak pakai handphone juga bisa, pakai browser juga bisa, Sokratif Student. Oke, semuanya kasih jawaban ya. Jadi semuanya masih 20 orang yang masuk, masih ini 7, yang 8 yang menjawab, 25 yang masuk. Oke, semua ngasih respon. Sambil saya mempersiapkan untuk membahas yang senyawa ion. Oke, titik lalai. Nah, ini dia. Oke, berarti yang ini. Oke, ini aja. Oke, masih 26. Tapi kok ada 38 student? Oke. Masih 26 yang jawab. Yuk, yang belum jawab silakan jawab yuk. Tenang aja, namanya nggak akan muncul. Nah, ini respon dari 28 ya. Nah, ini saya mau tunjukkan. 29, 30, oke. Yang udah jawab. 31. Kurang satu lagi. Nah, data ini berbicara sesuatu. Oke, sudah 32. Yes, saya pilih 32 aja. Oke, saya tunjukin. Oke. Nah, jadi gaya kita untuk belajar perlu agak sedikit ada perubahan. Saya harapannya saya ingin memberikan satu tips gitu ya. Nah, hendaklah kita belajar dari sesuatu yang kita alami sehari-hari. Jadi yang di sini, nah untuk yang mungkin membaca itu sangat nggak menyenangkan, tapi yang mayoritas ini 40 sampai 60 ya. Di sini 30%. Jadi kalau melihat data seperti ini, oke, yang misalkan D sama E ini 12%. Jadi memang ini menunjukkan itu adalah apa ya? Enggan memang kita ya, apalagi mungkin ini materinya baru dibandingkan SMP. Tapi yang saya maksud itu bukan masalah subjeknya ya, adalah membangun kebiasaan untuk membaca. Jadi ketika yang saya dapatkan, yang saya pelajari ketika saya
melakukan, katakan mendengar, kemudian saya membaca, itu adalah lebih nempel buat saya. Jadi harapannya mungkin ada hal yang sama yang akan terjadi dengan kalian. Itu akan nempel, akan cepat menguap itu ketika saya mendengar, kemudian saya nggak membaca lagi, orek-orek gitu. Karena metode yang saya lakukan adalah ya lihat textbook lagi, halaman sekian saya menuntun. Kalau mengikuti mungkin pemahamannya bisa makin lama masih mungkin bisa bertambah dan bertambah. Jadi harapannya merubah. Jadi satu juga untuk ke depan yang saya mau masih mau infokan. Jadi ya kemarin saya mendengar ada satu pertemuan dan kemudian di sana itu mengenai ada seminar yang dilakukan yang dibayarkan di Singapura itu 250 US dollar. Ya, 250.000 dolar Singapura gitulah untuk mengundang pembicara itu karena memang saking mahalnya. Dan yang katakan dia sampaikan itu adalah ya harus merubah dari kebiasaan. Jadi yang kata saya tangkap sederhananya adalah ketika merubah kebiasaan kita, jadi tentunya nanti segala sesuatu bisa berubah. Berubahnya berdampak banyak, berdampak ke semua subjek. Kemudian yang kedua, Indonesia itu akan pakai AKM. Saya baru belajar AKM itu apa, bukan baru belajar ya, lebih mendalam minggu lalu. Maksudnya apa? Nah, kebiasaan membaca, kenapa pemerintah untuk Dikbud membuat AKM adalah untuk menghindari hoax. Jadi data digital itu sangat banyak dan ya tentunya mungkin bukan kita gitu ya. Karena literasi membaca, ada literasi angka, nah itu perlu kita semakin banyak menganalisa. Nah, analisa ini akan semakin meningkat ketika kita membaca. Pagi ini saya membaca di Google News, jadi bawaannya mah negatif. Nah, karena kemudian saya selidiki, di ada www, kemudian ada depok, depok, tidak apa-apa. Saya coba klik, copy, kemudian paste, buka, ternyata nggak ada isinya. Katanya sumbernya di dalam depok, apa, bla 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 bla. Jadi rasanya berita-berita yang katakan negatif, enggak apa adanya, jadi perlu selektif. Dan jadi kita belajarnya dari mana? Yang kalian lakukan adalah belajar dari beberapa banyak bidang sih ya. Jadi membacanya, oh ini apa, kita lihat. Jadi harapan saya ada perubahan yang boleh kita lakukan sama-sama. Ini untuk kalian juga. Jadi harapannya tambahlah ketika mendengarkan ini, kemudian baca. Pasti saya jamin pemahamannya pasti lebih dari 50% lah. Begitu ya. Ini mungkin kok terlambat ya bilangnya, ya biasanya mah perbaikan itu berikutnya ya menyusul ya. Ya nggak apa-apa lah ya, ini diinfokan, harapannya bisa membaca lagi ya. Oke, nah untuk yang berikutnya kita perhatikan kalau ada, saya sekarang ubah lagi, kalau ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang saya ubah lagi ke pertanyaan hari ini. Oh, Sokratisnya bisa lebih banyak 2 kali ya, kalau misalkan refresh kali ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh, bisa udah saya ubah lagi. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa untuk molekul F2 itu ini katakan non-logam, ini adalah senyawa kovalen, yang F2 itu senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen itu terdiri dari terbentuk ikatan F dengan F. Jadi saya gambar ini cross, ini dot ya. Di sini
keelektronegatifan mereka sama. Jadi selisih antara F dengan F itu adalah kita katakan 0. Oke, 0. Nah, jadi perbedaannya 0, nggak ada perbedaan, itulah senyawa kovalen ya. Senyawa kovalen itu terdiri dari tersusun dari atom, di mana atom-atomnya membentuk ikatan, dan ikatan keelektronegatifan mereka kecil atau sama gitu ya. Nah, kita ketahui eh, di sini makin ke bawah itu semakin ionik, Kita lihat yang paling bawah, CS itu logam. CS itu logam golongan 1A. Kemudian F itu 7, golongan 7A. Jadi dia membentuk negatif dan ini membentuk positif. Kita perhatikan perbedaan elektronegatifan, beda keelektronegatifan itu besar. Gitu ya. Jadi artinya kalau ionik itu keelektronegatifannya besar. Yang katakan disebut paling ionik. Nah, jadi untuk untuk CSF itu katakan senyawa paling ionik. Oke, yuk kita pelajari kenapa kok disebut ion paling ionik. Coba lihat posisi CS. Coba minta tolong untuk katakan Diego bantu, CS itu di periode berapa dan golongan berapa? Kalau golongannya udah tahu ya, golongan 1A. Golongan 1A, periodenya berapa? Kalau F, halo Diego. Ini Pak. Ya. Ke-6. Periode berapa, Diego? Periode 6. Periode 6 ya. Oke, nah kalau ini golongan 7A, periodenya berapa, Diego? Untuk F. Apa? Oh, F. Ya. 2. Ya, periode 2. Thank you, Diego. Periode 2. Oke. Jadi harapannya sudah bisa mengambil konklusi. Nah, kurang lebih kalau dari sini untuk paling ionik, membuat paling ionik, unsur-unsurnya digabung dari mana ke mana ya. Coba mungkin siapa tahu Marvel. Kenapa Pak? Ya, Marvel bisa memberi kesimpulan nggak? Yang paling ionik itu dibentuk dari logam yang posisinya di mana dan non logam yang posisinya di mana? Logam yang Nah, sambil Marvel mencari, untuk Cliff bisa kasih tambahan sambil silakan coba cari. Kalau Christopher, mungkin ada kesimpulan yang bisa Christopher sampaikan sambil Marvel juga coba sambil berpikir. Logam bawah. Apanya? Ulangi, sorry. Logam bawah sama non-logam atas. Iya, oke. Thank you ya semuanya. Thank you Marvel, thank you Christopher. Jadi untuk yang katakan paling ionik itu disusun dari logam paling bawah, ya paling bawah, kemudian disusun logam paling non logam paling atas. Kenapa? Poinnya adalah kita mau fokus ke dalam perbedaan keelektronegatifan. Jadi kalau logam paling bawah, berarti keelektronegatifanya kecil sekali. Tapi kalau non logam yang paling atas, keelektronegatifan besar sekali. Nah itu digabungkan
ya sudah, dia paling ionik, gitu ya. Jadi harapannya ini ada melekat ke kita. Oke, nah sekarang kita mau lihat berkaitan dengan sifat-sifatnya, dengan sifat-sifatnya. Nah, sekarang sifat-sifatnya mari kita lihat di sini. Yang mau saya beri contoh adalah senyawa ionik di alam yang ada di dekat kita adalah, kalau senyawa ion kita bayangkan adalah NaCl, ini adalah garam dapur. Oke, jadi bayangkan garam dapur. Oke, senyawa kovalen, senyawa kovalen. Ya, oke. Kalau senyawa kovalen bisa kita pakai air, juga bisa pakai hidrokarbon, yaitu bahan bakar, ya misalkan bensin, gitu ya, bensin. Nah, kemudian juga bisa pakai diesel boleh, kemudian pakai minyak tanah boleh, tapi sekarang minyak tanah langka sih ya, mungkin nyarinya di pom bensin. Kalau dulu mah banyak sekali. Di toko-toko kecil ada. Oke. Nah, senyawa ion kalau kita perhatikan titik didih NaCl itu udah berupa padat. Kalau dia mau mencair, berarti panasnya pasti harus dipanasin lagi. Nah, mencairnya pada suhu berapa? Nah, oke, kita lihat nih di halaman 150. Halaman 150 dibuka. Di halaman 150, garam dapur itu titik lelehnya 801 derajat Celcius, titik didihnya 1500. Jadi, wah tinggi sekali ya. Jadi untuk senyawa ion karena berupa padat, titik didihnya relatif tinggi ya. Titik didih, titik leleh, atau titik didih dan titik leleh. Dia tinggi, ya tinggi. Kemudian kalau si senyawa kovalennya rendah, ya contohnya air, wujudnya sudah cair, ya jadi lebih rendah. Sebentar. Kemudian kita lihat yang berikutnya, daya hantar listriknya bagaimana? Daya hantar listriknya ini maksudnya dalam posisi lelehan. Ketika dalam posisi lelehan itu maksudnya liquid. Jadi seperti coklat meleleh, gitu ya. Jadi kalau misalkan NaCl, dia menghantarkan listrik, gitu ya. Tetapi ketika lelehan. Kalau senyawa kovalen, dia tidak menghantarkan lelehan. Loh Pak, ngeceknya untuk katakan menghantarkan lelehan atau tidak bagaimana Pak? Ya, caranya adalah, jadi kalau untuk NaCl, tentunya pakai logam. Kalau NaCl lelehan berarti wah luar biasa panasnya ya. Ini lelehan, kemudian ini kita colokkan, ini ada lampu, nah dia menyala atau enggak. Kalau menyala dia menghantarkan. Tapi kalau misalkan air, kita colok, sekali lagi yang dicolok, yang diisi adalah air murni. Air murni ini dia tidak menghantarkan, ya Pak. Tapi air itu kalau misalkan di banjir, kemudian ada tiang listrik rusak, nah orang ada mati karena kesetrum Pak. Ya, kenapa? Karena di dalamnya ada ion-ion. Karena kalau misalkan air sungai itu pasti ada kotorannya ada, mungkin ada ionnya, segala macam ionnya itu banyak, makanya dia mudah untuk mengantarkan listrik ketika ada ion-ionnya, begitu ya. Kalau murni dia tidak mengantarkan, diesel tidak mengantarkan, kemudian minyak tidak mengantarkan. Nah kemudian kalau kelarutan dalam air, itu NaCl larut, gitu ya. Kalau kovalen, diesel, minyak tanah tidak larut,
begitu. Nah, kelarutan dalam pelarut nonpolar. Oke, di sini mulai muncul namanya polar dan non-polar ya. Ada polar, ada pelarut nonpolar. Loh, Pak, ini maksudnya apa? Oke, jadi maksudnya kalau senyawa ion, jadi ini nonpolar itu umumnya minyak-minyakan. Mau minyak kayu putih, minyak tanah, minyak diesel, minyak bensin, semuanya pokoknya minyak-minyakan. Itu nonpolar. Kalau polar itu ya air salah satunya ya. Jadi kalau senyawa garam di dalam bensin dia nggak larut, ya nggak larut. Kemudian kalau minyak sama minyak tanah sama diesel kita masukkan pasti dia larut, gitu ya. Jadi yang dimaksud minyak pelarut nonpolar itu minyak-minyakan. Oke, semoga ini ada gambaran, nanti bisa dibaca lagi. Nah, saya cek apa ada pertanyaan lagi. Oke, Pak, saya masih bingung, masih SO3. Oke, SO3 2-min. Coba kita masuk ke SO3 min sebelum masuk ke ikatan logam. Jadi SO3 2-min. S-nya grup 6, ini juga grup 6, ada 3 ya, kalikan 3, jadi 24, ada 2 elektron ketambahan, jadi tambah 2 elektron. Jadi totalnya harus 26. Jadi S, karena O lebih tinggi ya, lebih dekat F, berarti O mengelilingi S. Di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian jadi ada 2 elektron yang masuk ya. 2 elektron yang masuk. Nah, 2 elektron yang masuk kemana? Tentunya secara umum akan masuk ke elektronegatifan yang memiliki keelektronegativan tinggi. Nah, kita gambar di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 elektron, masuk aja ke sini dulu. Masuk ke sini, 2. Jadi semuanya udah digambar elektronnya ya, tinggal kita rubah-rubah. Oke, nah sekarang yang ini sudah 8. Yang ini, oke. Jadi yang ini 1, saya susun ke sampingnya. Oke, yang ini sudah 8. Yang S-nya mau disusun 8 boleh, mau dipasangkan juga boleh. Nah, salah satu contoh yang di buku itu digambarkan begini ya. Ini dibuat. Nah, udah di sekitar O-nya jadi 8. Kemudian di sekitar S-nya ada udah pasti lebih dari 8. Karena S itu periode 3. 1, 2, ini tambah 4, 6, tambah 2, 8, ini 10. Ya, ada 10 elektron. Nah, kemudian karena dia ion, setiap senyawa ion itu kita gambarkan adalah kasih kurung. Ups, kok warna ini? Kasih kurung. Jadi ini kurung, kemudian ini 2-min. Begitu ya. Oke, semoga menjawab. Pak, air kan senyawa kovalen, tapi mengapa tidak larut dalam nonpolar? Oke. Ini pertanyaan ini akan banyak terjawab ketika kita mengetahui bab berikutnya. Akan terjawab. Nah, sebentar. Nah ini, jadi yang ini sudah, kemudian air kan senyawa kovalen, tapi mengapa tidak larut dalam pelarut nonpolar? Oke, nanti akan terjawab ya, karena air itu polar. Nah, bagaimana tahu polar? Kalian bisa coba di rumah. Oke, saya kasih saran, cobanya gini. Ada keran, ya, coba yang tertarik lakukanlah keran, tapi kocorin sedikit nih, sampai katakan 1 garis gitu ya. Nah sekarang coba pakai sisir,
mau pakai sisir, mau pakai penggaris. Nah, asalkan penggaris atau sisir itu udah kena rambut, dikosok-kosok rambut, kan itu ada elektrostatik kan, elektrostatik. Nah, kemudian ini didekatin. Nanti ketika didekatkan, kalian amati, nanti mau nggak mau, saya lupa bengkoknya menjauh atau mendekati. Kalau nggak salah, mendekati deh. Nah, jadi nanti si aliran air itu, nah ini pengamatan oleh mata, jelas. Jadi lakukanlah set gitu, nanti bengkok, beneran bengkok. Nah, nanti jadi itu menunjukkan bahwa air itu adalah molekul air itu adalah polar, karena bisa dipengaruhi oleh maksudnya medan elektrostatik pakai rambut gitu ya. Nah, nanti ada yang dikocorin dia nggak belok-belok. Nah, itu contohnya adalah minyak. Jadi minyak itu adalah non polar. Jadi kata polar itu adalah memang bisa terpengaruh oleh elektrostatik ya, listrik statik ya, dipengaruhi oleh listrik statik kayak gitu ya. Jadi itu sedikit menjawab ya. Jadi kalau air itu adalah polar, kalau minyak non polar. Artinya di dalam kovalen itu ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Ya, kenapa ini polar sama non polar seperti apa? Itu topik bahasan berikutnya. Nanti satu lagi, itu yang terakhir buat kita semester ini. Oke. Nah, kemudian lihat halaman itu, coba ya, silakan coba. Itu sangat menarik. Yang terakhir, ikatan logam. Halaman 158. Ya. Jadi ikatan logam itu tentunya terbuat dari logam-logam. Ya, kalian nanti bisa baca di sini cuma sedikit ya. Nah, struktur logam itu seperti ini. Na+. Jadi ada yang positif, kemudian yang positifnya itu memiliki, setiap yang positif menyumbangkan elektronnya sekian tertentu. Jadi elektronnya itu menyebar kemana-mana. Akibat dari ini, satu logam bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena punya elektron yang terdelokalisasi. Kalau terdelokalisasi itu artinya menyebar ke seluruh permukaan. Jadi kalau listrik itu aliran elektron, elektronnya partikel elektron mengalir, kemudian elektron dari sini dia keluar. Ya, jadi arusnya lancar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dia kok bisa bengkok? Iyalah, misalkan ini ada dipukul ya. Jadi ini dipukul bak. Nah, nanti si layer ion positifnya itu geser. Nah, jadi makanya ketika geser itu bisa bengkok. Nah, makanya logam itu bisa bengkok. Begitu ya. Nah, sekarang kenapa? Oke, jadi logam itu bisa bengkok ya. Nah, kemudian kenapa logam itu mengkilat? Iya, karena si elektron itu udah di bab 1, bab 2 bahwa elektron bergerak. Jadi elektron ini bergeraknya kemana-mana yang dia mau. Ya, dia mau. Jadi ketika ini pokoknya bergerak tidak akan pernah berhenti. Nah, kemudian ketika ada cahaya masuk, kemudian dia terpantulkan. Nah, makanya dia mengkilat. Mengkilatnya kenapa? Karena dia cahayanya dipantulkan kembali oleh elektron yang terdelokalisasi. Oke. Nah, itu aja. Nah, pertemuan kita, pelajari. Kemudian siap-siap untuk katakan minggu depan tugas ya, untuk kuis hari Senin ya. Oke, itu aja. Silakan absen. Kita jumpa Senin depan. Pak, Iya. saya nggak tahu kenapa nggak bisa ngechat tadi, reconnecting nggak bisa ngechat untuk kenapa. Oke, yang bicara siapa? Maaf. Kenapa, Pak? Oh, Farel ya. Oke. Ya, thank you Farel udah info. Yang ini ya, pertama ya, absen pertama ya. Enggak, absen yang sekarang maksudnya, Pak. Yang pertama tadi bisa, sekarang nggak bisa gara-gara tadi
reconnecting kan sempat pas meeting juga. Oh, oke. Thank you udah info. Jadi nggak apa-apa nggak usah absen. Oke, ya saya yang absenin. Oke Pak. Ya, Makasih oke. Pak. Ya, oke. Bye-bye. Masih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.